Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di pagi ini kita boleh bertemu lagi dalam program Renungan Pagi Jemaat Argapura. Saat ini kita sudah masuk di hari yang ke-11 dengan judul Pekerjaan di Bilik yang Kudus. Sebelum kita mulaikan kita punya renungan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh menghirup udara yang segar oleh karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Yang menjadi ayat perenungan kita di hari ini terdapat dalam Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Ada dua kutipan yang saya akan bacakan yang diambil dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 439-440. Kutipan pertama. Kebenaran penting mengenai pendamaian diajarkan oleh upacara lambang. Suatu pengganti diterima sebagai pengganti orang berdosa. Tapi dosa tidak dapat ditiadakan oleh darah korban. Dengan demikian, suatu cara telah disediakan untuk memindahkan dosa ke tempat kudus. Dengan mempersembahkan darah, orang-orang berdosa mengakui otoritas hukum, mengakui kesalahannya dalam pelanggaran, dan menyatakan keinginannya untuk memperoleh pengampunan melalui imam kepada penebus yang akan datang. Tetapi ia belum seluruhnya dibebaskan dari hukuman dan kutukan hukum. Pada hari pendamaian setelah mengambil persembahan orang banyak, imam besar masuk ke bilik yang maha kudus dengan darah persembahan ini dan memercikkan darah itu ke atas tutup pendamaian, langsung ke atas hukum itu untuk memenuhi tuntutannya. Kemudian dalam sikapnya sebagai pengantara, imam besar itu mengambil dosa-dosa itu kepada dirinya, membawa keluar ke tempat kudus dengan meletakkan tangannya di atas kepala kambing Azazel. Ia mengakui segala dosa-dosa ini, dengan demikian menggambarkan pemindahan dosa-dosa itu dari dirinya ke kambing jantan. Kemudian kambing membawa dosa-dosa itu jauh-jauh, dan mereka menganggap dosa-dosa itu dipisahkan dari mereka selama-lamanya. Jadi kutipan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa darah orang berdosa sekalipun tidak bisa menyucikan dosanya. Jadi harus ada darah pengganti. Proses penyucian dosa di zaman bangsa Israel Allah sudah atur. Kalau kita lihat di Imamat pasal 16 tentang hari pendamaian, di situ proses pemulihan, proses pengampunan dosa Allah atur dalam hari pendamaian. Di hari pendamaian ada dua kambing jantan yang harus disiapkan. Pertama, kambing jantan untuk Tuhan dan kambing jantan untuk Azazel. Kambing jantan untuk Tuhan, dia harus disembelih. Dia harus dikorbankan. Darahnya harus dibawa oleh imam besar ke bilik yang maha kudus. Dan itu dipercikkan ke tutup pendamaian di atas hukum Tuhan. Kemudian setelah itu dia percikan ke mezbah pedupaan. Setelah itu dia kemudian percikan ke mezbah korban bakaran. Setelah proses itu, imam besar akan mengambil kambing untuk Azazel. Dia akan meletakkan tangannya di atas kepala kambing ini. Dan imam besar akan mengakui semua dosa pelanggaran umat-umat Tuhan. Dan kemudian kambing Azazel akan dilepaskan, akan diusir, akan dihalau ke padang gurun. Itu menggambarkan bahwa dosa-dosa umat Tuhan sudah dipindahkan kepada kambing itu. Proses pengampunan untuk selama-lamanya di hari pendamaian. Hari pendamaian menggambarkan hari penghakiman
dan hari penyucian dosa, di mana Yesus akan lakukan sekali untuk selama-lamanya ketika dia datang untuk yang kedua kali. Sekali lagi, proses hari pendamaian itu menggambarkan hari penghakiman, hari penyucian dosa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus setelah dia datang yang kedua kali. Sekali untuk selama-lamanya. Kutipan yang kedua, demikianlah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dari perkara-perkara surgawi. Dan apa yang dilakukan dalam lambang pelayanan tempat kudus duniawi dilakukan dengan sesungguhnya dalam pelayanan tempat kudus surgawi. Setelah kenaikannya, juru selamat kita memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Rasul Paulus berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Jadi pelayanan harian yang dilakukan oleh imam dan pelayanan tahunan yang dilakukan oleh imam besar di bilik yang maha kudus untuk penyucian dosa, itu menggambarkan pelayanan Yesus Kristus yang dilakukan setelah dia naik ke surga. Yesus Kristus memohon kepada Bapanya dengan darahnya atas nama orang-orang berdosa, serta menyampaikan juga doa-doa dari umat-umat Tuhan yang percaya, yang sudah bertobat, yang sudah menyesali akan dosa-dosanya, disertai dengan keharuman kebenaran Yesus Kristus sendiri. Jadilah itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di bilik yang maha kudus. Kiranya renungan kita di pagi ini boleh mengangkat akan jiwa kita untuk tetap bekerja bagi Tuhan. Doa dan harapan saya, mari kita bekerja bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah itu akan menyegarkan kami di sepanjang aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya kami boleh menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.